Ansar, lebih mahal mana wahai Ansar, harta rampasan perang apakah aku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu menangislah, meleleh air mata kaum Ansar dan bilang, ya Rasulullah, lebih mahal engkau ya Rasulullah, lebih mahal engkau dibandingkan harta rampasan perang. Mereka pulang bawa harta, tapi kami pulang ke Madinah membawa engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada muhalaka fis sama, alhamdulillah adada muhalaka fil ard, alhamdulillah adada ma baina dzalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Allahumma sholli ala nabina Muhammad wa ala ali nabina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat, kasih sayang dan cintanya kepada kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bisa kembali berjumpa di bulan suci Ramadan ini untuk sama-sama kita mendengarkan kultum yang mana akan dibawakan oleh Al-Fakir Zulmi Azwar dalam tema mengenal pribadi agung Rasul sallallahu alaihi wasallam di bagian yang ketiga. Masya Allah, di bagian pertama dan kedua kita sudah sedikit membahas tentang ciri fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang mungkin saya ingin bahas tentang kecintaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber-sumber kitabnya masih yang sama, kitab-kitab Syama'il dan juga kitab-kitab sirah dari sirah Nabawiyah yang di perjumpaan pertama sudah saya bahas. Masya Allah, sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana puasa kita sekarang? Mudah-mudahan puasa kita menjadi hari puasa yang terbaik dan juga bulan ini menjadi bulan puasa yang terbaik di hidup kita, sehingga bisa membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam bangga. Sahabat yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini kita mengenang tentang sosok pribadi agung Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bisa kita teladani dan bisa kita ikuti jejak langkahnya. Dan untuk pembahasan kali ini Al-Fakir ingin membahas perihal kecintaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sering kita dengar kisah tentang Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal Ibnu Rabah itu bahkan tak mampu lagi azan karena mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menangis, tersengguk-sengguk dan dalam riwayat juga pingsan karena kecintaan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga para sahabat-sahabat yang lain, Anas bin Malik, jangankan para sahabat yang dirahmati Allah, dalam riwayat unta Rasul sallallahu alaihi wasallam, hewan yang dipelihara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersedih ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Seluruh alam semesta bersedih ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebagaimana hari kelahiran beliau, seluruh dunia, seluruh alam semesta bersukaria, bersukacita atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, saya ingin buka ini dengan gambar, ini ada quotes di sini ya tentang guru kita Al-Ustadz Hakim Bawazir. Nah, diperlihatkan. Terperlihatkan Kang Le ya? Ya, diperlihatkan. Masya Allah. Di situ dibilang, apabila dunia kalian tidak baik-baik saja, apabila bersama denganku, kata Abah, maka tinggalkanlah aku. Ya Allah. Ini bahasanya, kalau dunia kita susah, nambah susah. Kalau dekat sama orang-orang soleh, lebih baik tinggalin tuh orang-orang soleh. Nah, ini sahabat yang dirahmati Allah, ini mungkin muncul dari keresahan hati guru kita. Dan juga mungkin, mohon maaf, kurang pengetahuannya para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah perihal mana yang lebih mahal, perihal harta dunia kah atau kebersamaan dengan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan orang yang membawa syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, membawa ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan kepada para umatnya, yaitu para guru-guru kita, ulama-ulama kita. Mana yang lebih mahal? Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah,
sahabat yang sama-sama mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika saya ringkas mungkin, tapi insya Allah tidak mengurangi maknanya, tidak mengurangi hikmah dari kisahnya. Dahulu sahabat orang-orang Ansor, kaum penolong Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu ada kaum Ansor itu orang-orang asli Madinah yang mana mengizinkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tinggal di Madinah, penolong Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau orang-orang Mekah kita sebut kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah, kemudian ditolong sama orang-orang Ansor dan dipersaudarakan. Antara muhajirin dan Ansor menjadi saudara dalam satu Islam, dalam satu kalimat la ilaha illallah. Di dalam perang Hunain, sahabat yang dirahmati Allah, saat itu Rasul SAW membagikan harta ganimah. Dalam Islam harta ganimah halal, harta rampasan perang halal. Dulu mungkin ketika syariat zaman nabi-nabi terdahulu, kalau ada harta rampasan perang dikumpulin di tengah lalu dibakar, atau menunggu petir yang datang dari langit untuk membakar seluruh harta ganimah, karena diharamkan. Tapi untuk Rasul SAW, untuk umat Nabi Muhammad SAW, harta ganimah rampasan perang itu halal. Yang mana tentu ada syariatnya, tentu ada cara-caranya ya dalam mengatur hal-hal tersebut. Kemudian sahabat yang dirahmati Allah, ringkas cerita, Rasul SAW membagi-bagikan harta ganimah, dibagikan sekian gitu sahabat. Yang mana Rasul SAW dalam membagikan ini tidak kemauan pribadinya, tapi untuk dakwah dan juga petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibagi-bagikan harta ganimah itu sekian. Dan ada salah satu yang mungkin di kacamata kita sebagai orang awam dan juga kacamata para sahabat yang orang-orang awam menganggap Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang adil dalam pembagian ganimah. Ya Allah, Rasul kurang adil. Baginda, orang yang diberi petunjuk, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibilang tidak adil. Ya mungkin karena ketidaktahuan. Dan juga mungkin kalau kita hidup di masa beliau juga sama. Mungkin kita yang paling banyak komplain sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagikan harta ganimah itu kepada para kaum muhajirin, saudara-saudara terdekat di Mekah sana yang mana ikut perang, yang keislamannya baru, itu dibagikan harta banyak. Dalam riwayat itu Sayyidina Abu Sufyan, sahabat Rasul SAW, dibagikan hewan ternak ratusan, Masya Allah. Kemudian anaknya Muawiyah bin Abu Sufyan diberikan lagi ratusan. Kemudian ada lagi yang baru masuk Islam dikasih lagi ratusan. Dan dalam riwayat kaum Ansor dibagi cuma beberapa saja, beberapa hewan ternak saja, dan beberapa harta rampasan perang dan lainnya. Lalu muncullah kasak-kusuk di kalangan kaum Ansor. Dan sebelumnya ada yang namanya Al-Hakim. Al-Hakim ini ponakan dari Sayyidatuna Khadijah. Minta sama Rasul, ya Rasul, yang lain dibagi ratusan unta, kok saya dibagi sedikit saja ya Rasul. Lalu Rasul SAW mengajak itu Al-Hakim, dibagi itu harta, lalu melihat ke lembah yang hijau banyak. Perhatikanlah wahai Hakim, ponakanku, itu lihat lembah yang hijau. Lembah yang hijau ini kalau kita ngasih ternak untuk makan tuh, lembah yang hijau itu ya, kalau dikasih makan terus maka nggak bakal ada puas-puasnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak Al-Hakim Hakim, ponakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ponakan Sayyidatuna Khadijah, untuk melihat sebuah lembah. Lembah itu wahai Hakim, apabila kau ambil secara tamak maka kau takkan puas. Rumput-rumputan hijau itu kalau kamu ambil secara tamak ya, kamu takkan pernah puas. Tapi apabila engkau mengambil secukupnya ya, secukupnya saja kau ambil, maka engkau akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul SAW bilang dengan hadis yang terkenal ya, bahwasanya wahai Hakim, ini wasiat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dalam riwayat lain, maukah aku berikan engkau satu kalimat yang mana lebih mahal tuh dari dunia beserta isinya tuh. Dari engkau minta harta yang terus-menerus, ada satu kalimat yang lebih mahal. Yang kalimat yang lebih mahal itu yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, itu asbabun nuzul hadisnya. Terus
Melihat hal itu, keponakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam dan bilang, mulai saat ini saya tak akan pernah lagi mau minta sama orang. Mulai saat ini saya nggak bakal mau lagi tangan di bawah. Dan mulai saat ini saya akan menjalankan amanah Rasul untuk berbagi sama orang, untuk tangan di atas daripada tangan di bawah. Mulailah berbagi. Masya Allah. Karena itu sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita kebiasaan minta mulu, akan dibukakan 70 pintu kesulitan. Tuh, hati-hati. Minta sekali tapi 70 pintu kesulitan dibukain sama Allah. Nah, jangan sampai ya kita cukupkan diri kita dengan hal-hal duniawi. Kita ambil secukupnya ya. Jangan kita tamak, karena makan juga paling kita satu piring. Kita nggak pernah makan sebakul sendirian. Nggak pernah mungkin makan harus satu rumah nasi semua. Nggak, kita makan secukupnya. Ambil dunia secukupnya untuk keperluan akhirat dan ibadah kita. Sahabat yang dirahmati Allah, balik ke kaum Ansor tadi, akhirnya ada kasakusuk di kalangan Ansor yang bilang, wah ini Rasul nggak adil. Ini Rasul giliran dapat harta rampasan perang, membagikan kepada orang-orang terdekatnya. Giliran udah dapat, kita nggak kebagian. Banyak itu kasakusuk. Namun baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bisa tahu ya kusuk-kusuk, kasak-kusuk nih dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan cara wahyu dari Allah dan juga petunjuk dari para sahabat yang lain, bahwasanya kaum Ansor mulai bergolak, bilang Rasul nggak adil nih, pada para saudaranya dibagi, sedangkan kita Ansornya dibaginya sedikit begitu. Akhirnya dikumpulkan, singkat cerita dikumpulkan itu kaum Ansor dalam satu tempat. Dibilang, ya ayyuhal Ansor, kata Rasul, wahai orang-orang Ansor, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kasakusuk yang sempat aku dengar dari kalian, dan dalam diri kalian ada perasaan mengganjal kepadaku. Bukankah dulu aku datang kepada kalian sedangkan kalian dalam keadaan tersesat, wahai kaum Ansor? Kemudian Allah memberikan kalian petunjuk. Bukankah dulu kalian miskin dan bercerai-berai? Kemudian Allah memberikan karunia-Nya dan menyatukan hati kalian, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang-orang Ansar menjawab secara bersamaan, begitulah Allah dan Rasul-Nya lebih murah hati dan banyak karunia-Nya. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang lagi dengan suara menggelegar, bilang, apakah kalian tidak ingin membatahku, wahai orang-orang Ansar? Mereka pun menjawab, dengan apa kami bisa membatahmu, wahai Rasulullah, padahal sungguh milik Allah dan Rasul-Nya segala anugerah dan karunia. Lalu beliau bersabda, sebenarnya kalian, wahai orang-orang Ansar, demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa balik berkata kepadaku, engkau dulunya, wahai Muhammad, datang kepada kami dalam keadaan didustakan kaummu, dan kamilah orang yang membantumu. Tapi ketika datang harta ganimah yang banyak, engkau tidak membagi-bagikan kepada kami. Seakan engkau ingin berkata kepadaku, begitu kan, wahai kaum Ansar? Lalu kaum Ansar terdiam. Ya Allah. Tidak ada satupun yang menjawab. Tidak ada satupun kepala yang berani menenggak, karena Rasul SAW tahu apa di hati mereka. Rasul bilang, kalau kalian mau ngomong, mungkin bilang, dulu engkau udah saya bantu ya Rasul, tapi giliran mendapatkan harta ganimah kami tidak dibagi sesuai dengan kadarnya, begitu. Ingin komplain bahasanya sama Rasul SAW. Bukan karena apa-apa, karena kaum Ansar mungkin kecintaan, pengen tahu apakah ini perintah Allah ataukah dari pribadi Rasul SAW. Mungkin hanya itu, sahabat yang dirahmati Allah. Kaum Ansar itu hatinya suci, hati-hatinya bersih mereka. Cuman dia pengen tahu aja, mereka pengen tahu perihal pembagian harta ganimah ini. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, sahabat yang dirahmati Allah, bilang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai kaum Ansar, orang mereka datang itu aku berikan unta, aku berikan hewan-hewan ternak dan harta yang banyak. Mereka pulang dengan harta yang banyak, mereka pulang dengan ternak yang banyak. Tapi kaum Ansar, engkau ntar pulang ke Madinah, engkau pulang membawa aku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul bilang, lebih mahal mana, wahai Ansar? Lebih mahal mana, wahai Ansar? Harta rampasan perang, apakah aku? Apakah aku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu menangislah, meleleh air mata kaum Ansar dan bilang, ya Rasulullah, lebih mahal engkau, ya Rasulullah, lebih mahal engkau dibandingkan harta rampasan perang. Mereka pulang bawa harta
Tapi kami pulang ke Madinah membawa Engkau. Kami hidup bersama Engkau. Kami bisa sholat bareng Engkau. Kami bisa bermajelis bersama Engkau. Itu lebih mahal dibandingkan harta beserta isinya, ya Rasul. Ya Allah, Allahumma sholli ala Nabi Muhammad, sholli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan orang-orang Ansar dalam keadaan menangis. Meninggalkan dalam keadaan menangis, meninggalkan dalam keadaan menyesal telah membandingkan harta dunia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, wallahi jangan bandingkan kehidupan dunia kita dengan kebersamaan dengan guru kita, karena itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan. Mungkin hidup bersama guru kita membawa kita lebih sulit, tapi wallahi itu lebih mahal. Kita bisa duduk mengingat nama Allah, bisa zikir Asmaul Husna, bisa mendengar kisah tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dahulunya harta kita banyak, kita nyari duit terus. Tapi karena kita harus ngaji sama guru kita Ustaz Hakim Wazir, waktu kita dikurangin. Waktu kita sedikit kurang untuk kita ikut liputan, untuk kita ikut mengkaji, untuk kita mengaji. Jadi waktu kita untuk mencari uang lebih kurang. Tapi wallahi itu lebih mahal. Wallahi kebersamaan bersama guru kita itu lebih mahal. Kebersamaan untuk mengkaji ilmu Al-Quran, ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu lebih mahal. Wallahi itu lebih mahal. Sahabat, jangan bandingkan hal-hal akhirat dengan hal-hal dunia yang hina. Jangan sampai guru kita bersedih hati merasa menyesal telah ngajarin kita. Jangan. Kita jaga hati beliau sebagaimana kita jaga hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kaum Ansar menjaga hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti yang lebih berat, kalau guru kita udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasanya sakit. Punya guru yang kita cintain dipanggil sama Allah, yang kita nggak bisa ngaji lagi, dan itu kita mau tukar dengan harta dunia, nggak bisa. Kita tukar biar guru kita balik lagi, kita punya mobil, dibalikin guru saya lagi, nggak bisa. Udah diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran ke bulan suci Ramadan ini. Semoga kita paham hakikat mana yang lebih mahal dan mana yang lebih murah. Semoga Allah bukakan hati kita untuk kita bisa ngaji lagi sama guru kita, bisa dekat dengan guru kita, dengan siapapun para kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, yang mana itu lebih mahal dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Maaf saya lebih sedikit emosional. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.